Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang akan menjadi perisai hidup kita, akhlak yang akan menjadi tuntunan kita dalam mengarungi kehidupan yang tentu begitu banyak masalah, tantangan dan hambatan. Tetapi sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak perlu putus asa, tidak perlu gelisah, karena kita mempunyai pedoman yang dapat kita jadikan sebagai kekuatan dalam mengarungi hidup ini. Dan tentu dalam diri Rasulullah sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang sangat mulia, dan karena itu kita sejatinya dan seharusnya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Islam Ramah, ngaji akhlak Rasulullah pada episode kali ini yaitu tentang pentingnya berdoa, memohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan menjawab doa-doa kalian. Nah, ini tentu sahabat Islam Ramah, berdoa menjadi sesuatu yang sangat penting, karena bagaimanapun bahwa doa itu adalah senjata seorang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Kita sebagai orang beriman dan sebagai hamba Allah, hendaklah kita tidak lupa terhadap Sang Pencipta, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara kita terus mengingat Allah yaitu dengan berdoa kepada Allah. Kalau kita mendapatkan begitu banyak masalah di hidup ini, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, karena Allah akan memenuhi doa-doa kita. Dan tentu saya melihat bahwa begitu banyak kehidupan yang kita lalui ini dengan penuh duka, sukacita, tantangan dan masalah yang sangat pelik. Tidak lain dan tidak bukan karena kita kerap kali melupakan doa. Kita terlalu asyik dengan kehidupan dunia ini, sehingga ketika terjadi musibah, masalah yang tidak diduga sebelumnya, itu adalah peringatan dari Allah agar kita terus tersambung dengan Allah, hablum minallah, agar kita terus berdoa kepada Allah, memohon. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik dengan mengarungi kehidupan ini. Maka kita diperintahkan untuk terus berdoa. Nah, ini akhlak yang barangkali banyak dilupakan oleh kita semua di tengah hiruk pikuk dan perseteruan, pertarungan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita senantiasa mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan saudara-saudara kita, guru-guru kita, mendoakan negeri ini, lebih-lebih di tengah pandemi ini. Jangan lupa untuk terus berdoa. Li khamsatun utfi biha harrul waba'il hatima al-mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah. Aku mempunyai 5 sosok yang akan menyelamatkan dari wabah
yang sangat ganas, yaitu Al-Mustafa Rasulullah SAW, Al-Murtado Imam Ali bin Abi Thalib, wa ibnahuma Imam Hasan dan Imam Husain, wa Fatimah Zahra dan Sayyidah Fatimah Zahra. Jangan lupa berdoa, lebih-lebih di tengah pandemi ini, di mana para ilmuwan terus mencari jalan untuk menemukan vaksin dan obat. Jangan lupa kita sebagai umat Islam untuk berdoa, minta kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa memulai satu kehidupan baru tanpa COVID-19. Sahabat Islam Rama, doa merupakan kunci, doa merupakan solusi, dan doa merupakan kekuatan. Ad-doa mukhul ibadah, dan doa adalah kunci inti dari ibadah kita. Maka kita harus menyediakan waktu walau hanya sesaat untuk berdoa kepada Allah. Nah, ada pertanyaan bagaimana doa-doa yang mustajabah. Rasulullah bersabda, salasu da'awatin mustajabat. 3 kondisi-kondisi doa yang itu mustajabah, yang itu cenderung diistijabah oleh Allah SWT. Yang pertama, da'watus shaim, kata Rasulullah, yaitu doa orang yang berpuasa. Maka kita yang mempunyai kebiasaan untuk berpuasa, puasa sunnah, puasa Senin Kemis, di saat kita berpuasa maka hendaklah kita perbanyak doa. Karena ketika kita berpuasa, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah membukakan pintu-pintu doa-doa kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah. Jadi da'watus shaim, yaitu doa orang yang berpuasa, itu cenderung atau berpotensi ada doa-doa mustajabah. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maka bagi kita yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa berdoa kepada Allah, karena doa-doa kita itu akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dalam perjalanan tentu akan menghadapi berbagai banyak masyaqqah, kesulitan-kesulitan, karena dia meninggalkan saudara, keluarga, orang tua, sahabat. Tetapi doa akan menenangkan kita. Doa akan diistijabah oleh Allah bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang terakhir, da'watul madlum, yaitu doa orang-orang yang dizalimi. Bagi siapapun yang dizalimi, ditindas, dilemahkan, jangan pernah berkecil hati, berdoalah. Saat kita ditindas, dilemahkan, disingkirkan, sesungguhnya disitulah momen di mana Allah akan menjawab seluruh doa-doa dan permintaan kita. Maka kalau kita merasa dipinggirkan, ditindas, dihina, dicela, bahkan diabaikan, maka mintalah kepada Allah. Karena momen-momen itu adalah momen mustajabah, di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Artinya Allah begitu dekat dengan kita. Allah akan selalu bersama kita. Dan sekarang tergantung kepada kita, apakah kita akan selalu bersama Allah, apakah kita akan selalu berzikir mengingat Allah. Sahabat Islam Rama, doa adalah sekali lagi kekuatan kita bagi seorang mukmin, bahwa doa-doa kita akan menjadikan hidup kita semakin indah. Doa-doa kita akan menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Doa-doa kita akan menjadikan hidup kita insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Intinya adalah mengingat kepada Allah di dalam doa, bahwa kita semata-mata adalah ciptaan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Sungguhnya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan sungguhnya kepadamu kami memohon ampunan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Al-Quran disebutkan, sungguhnya aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka beribadah kepadaku. Dan salah satu jantung dari ibadah adalah doa. Jadi sahabat Islam Rama, mari kita terus berdoa di dalam menjalani kehidupan ini, karena kita tentu sudah berikhtiar melakukan segala hal untuk menggapai cita-cita, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi jangan lupa bahwa dalam perjuangan kita meniti kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini, kita selalu menyertainya dengan doa. Dan tentu terutama doa orang tua kita kalau masih hidup. Itu doa dari anak-anak yang soleh, itu betul-betul doa-doa yang sangat baik sekali. Maka dari itu kita jadikan doa ini sebagai akhlak kita seorang muslim yang semakin mengingatkan kita kepada Allah SWT. Kalau kita senantiasa terhubung dengan Allah, maka insya Allah kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang melukai orang lain, mengganggu orang lain, mencederai orang lain. Saya melihat mereka yang selama ini selalu melakukan tindakan-tindakan kekerasan, diskriminatif, bahkan memecah belah negeri ini. Mereka orang yang jauh dari Allah SWT. Mereka yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Mereka hanya menggunakan hawa nafsunya untuk meraih seluruh ambisi dirinya. Maka sahabat Islam Rama, sekali lagi kita sejatinya berdoa kepada Allah tiada henti siang dan malam, lebih-lebih di tengah pandemi ini. Mari kita terus berdoa agar Allah secepatnya memberikan obat vaksin ini, karena bagaimanapun likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan kita berdoa kepada Allah sembari para ilmuwan terus bekerja keras untuk menemukan vaksin dan obat pandemi COVID ini. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa bersatu sebagai sebuah bangsa. Mereka-mereka yang ingin memecahkan negeri ini segera diberi kearifan, dan kita mudah-mudahan kembali bersatu sebagai bangsa untuk membangun negeri ini. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kedamaian selalu bersama kita, karena kedamaian itu yang akan menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Kita dapat mewarisi satu peradaban adiluhung, peradaban Nusantara, yang diantara warganya saling menghormati dan saling menghargai. Maka kita harus terus berdoa kepada Allah. Bung Karno selalu berkata bahwa dalam melahirkan negeri ini bersama para pendiri bangsa, tidak pernah lelah untuk berdoa kepada Allah. Bahkan ketika Bung Karno mendapatkan kepercayaan sebagai Bapak Proklamator Presiden Republik Indonesia, Bung Karno selalu mengatakan dalam momen-momen tertentu memohon kepada Allah agar negeri ini bisa keluar dari berbagai persoalan besar dan kecilnya. Jadi sahabat Islam Rama, setelah kita berusaha, berupaya, berikhtiar untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka pada akhirnya kita harus berdoa kepada Allah. Ini salah satu akhlak yang sangat penting bagi kita semua, dan doa ini akan menyadarkan bahwa kita adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, dan Allah adalah Maha Agung, Maha Kuasa. Ya muqallibal qulub, qallib qulubana li ahsani amrin min umuri dunyana wa daulatina Indonesia. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan hati-hati kita, hati-hati yang di dalamnya selalu terpancar kebaikan. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW.
Kita akan lanjutkan esok hari, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ila yunib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.